Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Pada pagi ini kita akan belajar mata pelajaran fikih materi tayamum. Sebelum kita memulai pada pelajaran pagi ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita akan pelajari pagi ini dapat bermanfaat, ilmunya diberi pemahamannya, dan berguna bagi kita. Amin. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu syariat tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu yang suci pada muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat-syarat tertentu yang digunakan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib karena adanya uzur atau halangan. Jadi tayamum itu pada intinya pengganti wudhu dengan cara memakai debu yang suci. Syarat tayamum yang pertama yaitu syarat tidak ada air. Tidak adanya air untuk berwudu atau mandi, diperbolehkannya seorang muslim melakukan tayamum dengan tanah. Yang kedua, sakit yang tidak boleh terkena air. Sakit ini dikarenakan luka yang sangat parah, sehingga apabila sakit ini terkena air, maka proses kesembuhannya itu tertunda. Contohnya luka bakar, itu tidak boleh terkena air. Nanti kalau kita terkena air, maka lukanya tidak bisa mengering, dan itu penundaan kesembuhannya. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Ketika waktu sholat habis, meskipun air tersedia, namun jika berwudu ditakutkan waktu sholat habis, maka boleh bertayamum. Yang keempat, memakai debu yang bersih. Tanah yang digunakan untuk tayamum adalah tanah atau debu yang suci dari najis. Tanah di sini berarti yang sejenis dengan seperti batu, pasir, debu atau kerikil. Para ulama bersepakat bahwa di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah sa'idan tayyibah, yang berarti apapun yang menjadi permukaan bumi, baik tanah maupun sejenisnya. Jadi jika di tembok, batu atau kerikil itu boleh, pasti ada debunya suci. Dalam perjalanan jauh.
jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit. Kondisi ini tidak berarti tidak ada air, namun ada air tetapi hanya cukup untuk diminum atau untuk keperluan lainnya. Misalnya dalam perjalanan naik pesawat, itu kita diperbolehkan untuk bertayamum karena dalam keadaan di pesawat memang ada air, tapi hanya cukup untuk kita berminum. Selanjutnya, karena sulit mendapatkannya yang dimaksud di sini yaitu ada sumber mata air, tetapi kita untuk mendapatkan sumber mata air itu beresiko sangat berbahaya. Contohnya, ketika kita akan mengambil air dengan cara menaruh nyawa sebagai jaminannya, diambil air di air terjun ataupun di dalam jurang, itu sangat berbahaya dan resikonya kita mati. Nah, itu boleh diperkenalkan kita untuk bertayamum. Air yang ada suhu. Dalam kondisi tertentu, suhu dingin berwudu terkadang mendapatkan mudarat, meskipun sebetulnya air dapat menjadi panas jika dihangatkan dengan alat pemanas. Namun, tidak semua memiliki alatnya. Dalam keadaan seperti itu, tayamum diperbolehkan. Rukun tayamum. Rukun tayamum, ada 4 rukun tayamum yang harus kita ketahui. Yang pertama, niat bertayamum karena Allah Subhanahu wa taala. Niat tayamum, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamum li istibahatis sholati fardalillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat tayamum. Yang kedua, mengambil debu halus untuk diusapkan pada muka. Yang ketiga, mengusap kedua belah tangan hingga siku dengan 2 kali usapan dengan debu tersebut. Yang keempat, tertib atau berurutan. Jadi melakukan tayamum itu pun harus tertib. Tidak boleh apa yang kita inginkan dulu. Apa kita mengusap siku dulu atau sebaliknya, harus tertib, berurutan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita telah belajar mata pelajaran fikih, materi tayamum. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini sangat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.